Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR 3 Baru, selamat hari Minggu. Wah, gimana kabarnya ini adik-adik? Kakak yakin pasti semua udah siap ya untuk ikut kebaktian online hari ini? Nah, sekarang sebelum kita memulai kebaktian kita mau ambil dulu sikap berdoa. Tapi sebelum itu kita mau naikkan satu lagu penyembahan kita. Mari kita angkat lagu pujian kita, Bless the Lord. Semua adik-adik ambil sikapnya berdoa, ambil sikap yang paling sopan untuk menghadap Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk memulai kebaktian kita. Ayo ambil sikapnya yang paling baik, yang paling sopan untuk menghadap sama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, di sini adik-adik KKR semuanya sudah siap untuk mengikuti kebaktian online di hari Minggu ini ya Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus agar setiap dari kami bisa serius, bisa fokus dalam mengikuti kebaktian online ini ya Bapa. Bapa yang baik, kebaktian kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kebaktian ini agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Guru Bora. Apa Guru Nike? Nah, kayaknya sebelum kita mulai lagi kebaktian kita, coba kita sapa dulu adik-adik kita yang di rumah ya. Oke, kita sapa dari kelas yang bawah atau yang di atas dulu Guru? Yang bawah lah dulu Kak Ke. Oke, dari yang kelas balita ya Guru? Iya ya Guru. Oke, shalom adik-adik balita. Shalom Kak Ike. Wah luar
biasa ya Kak. Luar imut-imut biasa lah suara Kak, orang ini. unyu-unyu kayak gitu Kak. Iya Kak, tapi kakak sama bangnya pasti nggak mau kalah Oh, Kak. harus lah Kak. Kita tes Masa yang kecil kalah? Kak. Oke Kak. Oke, shalom kecil. Shalom Kak. Wah, luar biasa, keren ya Kak, lebih kuat lagi. Tapi ya iyalah ya Kak, badannya pun lebih besar dari adik-adik balita Betul, ya. Kak. Nah sekarang kita naik ke kelas atas, kakak mau sapa dulu yang kelas tanggung. Shalom tanggung. Shalom Kak Ike. Wah, luar biasa. Tapi abang sama kakaknya yang remaja pasti nggak mau ketinggalan, kan lebih besar lagi kan Kak? Pasti Kak. Oke, kita sapa lagi yang remaja ya. Shalom remaja. Shalom Kak. Wah, Wah, udah bagus luar semua, biasa. udah keren. Ternyata Kak Ke, anak KKR kita ini nggak ada yang malas-malas. Harus Kak. Nggak ada yang capek bawa Pasti. pujian. Iya Kak, bagus. Karena itu kita mau angkat lagu pujian kita, Jangan Lelah. Yuk semua tepuk tangan. Tepuk tangannya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Kita ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap tinggal di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap tinggal di atas dasar iman. Wah, udah mulai-mulai semangat kayaknya yang di rumah Iya, Kak, ini udah ya mulai guru. keluar dia, Kak. Oke, nah karena aku yakin semua adik-adik KKR ini pasti tadi semangat ya Kak, Iya, nggak lemas-lemas, penuh dengan sukacita. Nah aku yakin mereka pasti mau kerja untuk Tuhan, pasti ya Kak. Pasti Kak. Nah sekarang kita mau angkat lagu pujian kita, Kerja Buat Tuhan. Yuk, ada tepuk tangannya kakak mau dengar dari sini. Jangan lupa senyum ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Nah, ternyata Kak Ke, lagu ini juga punya gerakan baru Kak. Iya ya Kak, coba kita ajari sama adik-adik yang di Setuju rumah ya aku, Kak. Kak. Nah sekarang adik-adik KKR, kakak undang untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Kita mau buat gerakannya lagu ini lagi. Oke, kita angkat lagi lagu pujian kita, Kerja Buat Tuhan. Semuanya harus lebih semangat. Setiap ada kata manis, anak KKR semuanya harus senyum. Kerja buat Tuhan
Bagus-bagus semua gerakan anak KKR ya Kak. Pasti Kak. Iya, semuanya udah punya talenta, mulai dari kelas paling balita Kak sampai yang remaja, semuanya ada talentanya masing-masing. Pasti Kak, udah dikasih sama Tuhan itu Iya Kak. Kak, sama kayak lagu kita ini, kita angkat lagu pujian kita, Big or Small. Ayo semua tepuk tangannya ya. Semua masih berdiri, belum ada yang duduk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Turun, sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Wah, tadi adik-adik KKR udah semangat nyanyinya guru. Iya. Udah mau mereka bekerja di ladangnya Tuhan. Tadi mereka juga udah dapat talenta dari Tuhan. Ajaib kali Tuhan itu ya guru. Ajaib, Guru. Hebat ya. Luar biasa memang Allah kita ini. Oke, sekarang adik KKR belum boleh duduk, masih berdiri. Kita masih mau angkat lagi lagu pujian kita. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yuk semuanya lebih semangat lagi. Lagu ini juga punya gerakannya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia juru selamatku yang paling dapat diandalkan. Oh, 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 hebatlah Tuhan Yesus dia juru selamatku. Dia amat sangat aku cinta. Oke, semuanya anak-anak KKR udah bisa duduk kembali. Oke, karena Tuhan udah luar biasa sama kita Kak Ke, kita mau angkat lagi lagu pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Yuk semua tepuk tangannya.
selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Ajaib kau Tuhan. ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan saya, kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oke Kak, tadi adik-adik KKR udah dapat talenta dari Tuhan. Mereka udah ngaku kalau Tuhan itu ajaib ya Kak. Iya betul. Nah Kak. sekarang aku mau ajak lagi adik-adik KKR untuk kerja sama-sama di ladangnya Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita kerja sama-sama. Yo semua yang di rumah tepuk tangannya. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah Kita kerja sama-sama. kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sebelum memulai firman Tuhan, kita mau mengucap syukur lagi sama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ambil sikap yang baik, kita ambil sikap berdoa, kita angkat lagu penyembahan kita, Walau Seribu Rebah. Ayo semua adik-adik KKR, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau menghadap sama Tuhan Yesus. Tiada pernah kuragukan.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kasih Tuhan boleh kami rasakan. Kami boleh terbangun hingga pada saat ini Bapa, kami bersama-sama melaksanakan kebaktian online kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya Tuhan juga yang memberkati mulut, telinga, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik di tempat ini. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Kami berdoa melalui satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kita berjumpa lagi ya di kebaktian online KKR GBKP Runggun 3 Baru. Nah, semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang bawa Alkitab silahkan angkat ke atas ya. Nah, dan buka Alkitab kita di kitab Galatia 6 ayat 2. Wah, kira-kira Galatia itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru ya? Kakak yakin semuanya tahu ya. Galatia 6 ayat 2 ada di perjanjian baru. Baik adik-adik, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ayat Alkitab kita hari ini sangat singkat tapi punya makna yang sangat luar biasa. Nah, kenapa kakak bilang seperti itu ya adik-adik? Karena hari ini kakak sudah buat ataupun sekali ini sebentar lagi kita akan menonton video ya. Video ini adik-adik dia sekumpulan hewan dan sekumpulan hewan itu punya karakter yang bagus ya, yang bisa kita contoh. Dan kita tidak mau kalah dengan hewan ya. Jangan nanti baikkan hewan dari kita, enggak lah ya anak KKR GBKP Runggun 3 Baru. Kakak yakin semuanya mantap-mantap, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sekarang adik-adik, kita mau lihat videonya. Semua tonton dengan bagus ya, duduk yang rapi. Oke, kita tonton videonya. Nah, adik-adik ada sedang dengar suara burung ya? Wih, ada prit. Kira-kira apakah itu adik-adik? Wah, ternyata ada sekumpulan semut. Dia membawa apa? Dia membawa daun-daun. Pemimpinnya bilang, stop, tunggu dulu. Hampir dia terjatuh ya adik-adik. Ternyata dia mau melewati sebuah ada kayu di situ, mau jatuh, mau nggak kokoh lagi. Jadi adik-adik, wih, dia hampir jatuh. Baik. Apa yang terjadi? Teman-temannya disuruhnya tunggu dulu, aku dulu, supaya tidak goyang-goyang, katanya seperti itu. Kemudian dia mau menyeberangi. Iya. Waduh. Sudah semakin mau jatuh. Kira-kira dapatkah semut ini? Wah, dia naik ke atas. Nah, adik-adik semua semutnya kembali ke arah yang tadi. Karena kayunya tadi terjatuh. Kira-kira apa yang dia dalam pikiran si semut? Dia melihat di situ apa? Dia melihat ada koran, ya. Kemudian apa yang dilakukannya dengan koran? Apa yang mau dibentuknya? Pemimpinnya menyuruhnya untuk membuat, kira-kira apa ya? Iya adik-adik, pemimpinnya ayo kita buat secara bersama-sama. Kita buat sebuah kapal
terbang dari kertas. Wah, udah selesai ya. Ayo naik kapal, nanti kapalnya kita ketinggalan katanya seperti itu. Semua semut-semutnya naik ke atas kapal terbangnya, pesawatnya ya. Wah, kira-kira bagaimana adik-adik? Akankah semutnya semua naik? Karena yang mau dibentasi, ya, karena yang mau diseberangi adalah ada di situ apa? Ada di situ sungai. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Apa terjatuh nanti semua ini? Oh iya, ternyata semutnya berada di pesawatnya. Wah, dia terbang adik-adik, dia terbang. Wah, mantap sekali semutnya bisa terbang dengan pesawatnya. Wah, sepertinya pesawatnya jatuh adik-adik. Ternyata pesawat yang sudah dibentuk si semut terjatuh. Dan kira-kira apakah semut ini bisa sampai ke tujuannya kalau pesawat yang dibuatnya tadi itu jatuh, tidak bisa lagi digunakan? Apa ya kira-kira ide semut lagi? Bagaimana dia supaya bisa sampai ke tujuannya? Kita lihat lagi adik-adik. Ternyata adik-adik, si semut mempunyai ide dan dia membuat kapal. Sehingga yang tadinya ada air, dia bisa melalui itu. Oke, baik adik-adik. Kita bisa lihat ya, walaupun semut itu kecil, tapi adik-adik ada yang harus kita pelajari dari sang semut. Apa itu Kak? Kalau kita lihat di video yang tadi, wah si semut itu luar biasa Kak kerjasamanya. Kenapa seperti itu? Dia sama-sama membuat kapal, membuat melewati terjal itu dengan sehelai kayu, ya. Dan dia bisa melewati itu dengan cara dia punya kerjasama. Nah, adik-adik kira-kira apa ya yang menjadi tema kita hari ini? Yo, ada yang bilang, Kak, dari ayat Alkitab kita tadi mungkin tolong menolong Kak. Adik-adik sedikit lagi, ayo apalagi yo. Apa tema kita hari ini? Kerjasama Kak, gimana? Wah, kerjasama sedikit lagi. Apa itu ya? Nah, adik-adik tema kita hari ini adalah gotong royong. Coba adik-adik, apa tema kita? Gotong royong. Nah, seperti yang kalian sebutkan tadi, gotong royong itu adik-adik artinya kerjasama. Apalagi selain itu, punya kesungguhan, punya ketulusan, ya. Kemudian apalagi ya arti gotong royong? Gotong royong artinya tolong menolong, ya. Dan di dalam tolong menolong itu punya semangat yang tinggi. Nah, adik-adik seperti semut kita tadi, walaupun ya gimana ya badanku kecil, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa sampai ke tujuan? Ternyata semut itu bisa melaluinya. Dengan ide-ide, dengan
cara-cara yang lain. Nah, kemudian adik-adik kalau kita lihat ya, kalau tadi arti dari gotong royong itu adalah kerjasama, apa ya manfaat dari gotong royong itu? Nah, kalau kita lihat tadi, kalau dibuatnya satu-satu, hanya satu semut video kita tadi, kakak yakin berhari-hari pun tidak akan selesai. Ya, jadi manfaat gotong royong adalah supaya tugasnya itu cepat selesai. Tujuannya itu tercapai dengan lebih cepat. Kemudian adik-adik, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan adik-adik kita balita, adik-adik kami balita dengan tema kita ini? Ada yang tahu? Nah, kakak mau kasih tahu. Walaupun adik-adik balita masih kecil, tapi masih bisa menolong orang lain. Kak, tapi pada saat ini Kak, kita itu social distancing Kak. Nggak bisa berkerumun, nggak bisa berjumpa ataupun keluar dengan teman-teman itu dengan sesering yang kemarin. Nah, apa ya yang mau dimaksud dengan tema kita ini? Nah, adik-adik, sebelum kita keluar, diajak Tuhan kita supaya lebih dekat dengan keluarga kita. Kenapa ya seperti itu? Nah, dari tema kita hari ini, gotong royong, adik-adik, kita diajak untuk lebih saling tolong-menolong dengan keluarga kita. Kita diajak supaya bekerja sama juga dengan keluarga kita. Nah, cara balita untuk bisa bergotong royong gimana Kak di balita ya? Nah, adik-adik kami di balita bergotong royong itu biasanya nih anak balita itu rajin sekali bermain. Kalau perempuan bermain boneka-boneka atau bermain puzzle atau bermain yang lainnya. Mungkin ada yang bermain Spiderman. Ya. Nah, tapi adik-adik kalau sudah selesai bermain, nah coba adik-adik balita buat permainannya itu ke tempatnya, disusun lagi. Kemudian yang kedua apalagi yo? Kalau sudah bangun tidur, adik-adik balita bisa dirapikan. Walaupun gak bisa melipat selimut, tapi dirapikan bantal-bantalnya, ya kan? Nah, kemudian adik-adik yang ketiga untuk anak balita. Kalau kerjasama di rumah itu ada yang nyuci piring, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada mama kita yang memasak. Nah, kemudian apa yang dilakukan anak balita, Kak? Nah, anak balita perannya itu biasanya kan sering kali anak balita, mama nangis. Ya. Nah, melalui tema kita ini kita bantulah dulu mama kita. Kita bantu bapak kita bantu abang dan kakak kita. Supaya jangan-jangan sering menangis. Jangan sering merengek-rengek. Nah, dengan cara itu anak balita sudah membantu dan sudah bisa bergotong royong dengan keluarganya. Kemudian untuk anak kecil bagaimana ya Kak? Anak kecil, anak tanggung, anak remaja bagaimana ya Kak? Nah, coba kita mau lihat. Kalau bergotong royong itu kan membersihkan, bekerja sama untuk membersihkan sesuatu. Nah, di adat budaya kita, budaya Karo, ada gotong royong itu namanya ya apa? Gitu ya. Apa ya namanya? Nah, di budaya kita gotong royong itu namanya aron. Di mana aron itu bekerja mulai dari awal sampai akhir secara bersama-sama untuk satu tujuan. Misalnya ke ladang, misalnya ada jagung mau dipanen. Mereka aron-aron itu akan bergotong royong sehingga menyelesaikan panenan jagungnya. Misalnya seperti itu. Nah,
Kembali lagi, apa yang bisa adik-adik kecil, tanggung, remaja lakukan? Ya, yang pertama, seperti yang kakak kasih tahu tadi, kita bisa membagi pekerjaan kita. Bisa kita bagi dengan mama bapak kita membantu, kita menolong, kita bekerja sama. Mungkin ada yang menyapu, ada yang mengepel. Nah, ada yang membersihkan kaca. Nah, semuanya itu adik-adik kalau kita lakukan secara bekerja sama, semuanya itu dapat terselesaikan dengan mudah. Ya. Kemudian adik-adik, gimana ya Kak kalau bergotong royong secara kita membantu pemerintahan kita pada saat ini? Wah, iya ya, anak KKR itu pintar-pintar. Nah, tapi pintar-pintar kita itu harus kita aplikasikan, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih pada saat ini adik-adik, ada pandemi di tempat kita ini. Ada di seluruh dunia mengalami pandemi. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Kita bergotong royong untuk memutus mata rantai COVID-19. Caranya dengan apa, Kak? Ya, jangan berkerumun-kerumun. Terutama adik-adik remaja, jangan sering berkerumun-kerumun. Kemudian kalau ada berjumpa dengan teman, asal keluar rumah silahkan pakai masker. Ya, itu harus kita budayakan dari sekarang adik-adik. Ya, pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau ada hand sanitizer, di bawah hand sanitizernya dipakai. Nah, itu adalah cara kita, peran kita sebagai warga negara yang bisa membantu pemerintahan kita. Nah, kalau bergotong royong di sekolah itu gimana Kak Juli? Sedangkan sekarang ini kita nggak sekolah, Kak. Iya adik-adik, kita tidak sekolah, tapi kita bisa berperan dalam bekerja sama dengan sekolah kita. Mungkin pada saat ini adik-adik belajar dengan daring, ada yang luring. Nah, caranya seperti apa kita bekerja sama? Cobalah adik-adik, remaja, tanggung, kecil, mengerjakan tugasnya itu jangan sampai menumpuk. Ya, jangan sampai menumpuk. Karena kalau sudah ditumpuk yang tadinya segini, berubah menjadi segini, akhirnya malas. Dan si iblis datang ke kuping kita. Ih, gak usah kerjakan. Katanya seperti itu. Ih, banyak kali itu gak bakalan siap. Nah, iblis datang dengan cepat. Supaya menggoda kita, supaya kita itu tidak mengerjakan tugas. Nah, itulah cara kita bekerja sama dengan sekolah kita. Nah, adik-adik remaja, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 5. Lukas 5 ayat 17 sampai 19. Kakak akan membacakannya ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh dari atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk bergabung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Nah, cerita kita hari ini adik-adik kami remaja, apa sangkut pautnya dengan tema kita hari ini? Kalau kita lihat di sini, di gambar ini adik-adik,
bagaimana kerja keras dari teman-teman seorang yang lumpuh, bagaimana ia membawanya ke atas atap, kemudian membongkar atap itu dan menurunkannya, ya, menurunkannya hingga sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik, bagaimana niat dan kesungguhannya sehingga mereka orang lumpuh itu bisa disembuhkan. Karena apa kata Tuhan Yesus? Ya, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa mereka bersungguh-sungguh, mereka bekerja keras, mereka memiliki semangat, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Dan seketika itu orang yang tadinya lumpuh dapat berjalan, dapat berlari, tidak lumpuh lagi. Luar biasa ya adik-adik. Kalau kita pikirkan secara logika, kalau membawa orang itu, kakak buatlah seperti ini. Alkitab ini pakai 2 jari. Ya kan adik-adik? Kalau kakak bawa Alkitab ini dengan 1 tangan adik-adik, goyang-goyang adik-adik. Jadi tangan kita ini, jari-jari kita ini bekerja sama untuk membawa Alkitab itu ke tujuannya. Tapi mereka adik-adik, yang mereka lalui itu bukan jalan yang lurus, tapi justru atap. Kalau kita lihat atap seperti ini ya. Jadi mereka jalan menanjak, kemudian membongkarnya lagi, kemudian menurunkan orang lumpuh itu. Kalau kita pikirkan harus memiliki kerjasama yang sangat kuat. Karena kalau mereka salah mengangkat, keberatan mungkin yang sebelah sini bisa jatuh. Orang lumpuhnya itu bisa berakibat fatal. Ya. Tapi dengan kesungguhan mereka sampai ke tujuan. Nah, pada saat ini adik-adik, luar biasa ya, penyertaan Tuhan akan hidup kita. Walaupun pada saat ini adik-adik kita di tengah pandemi, terlebih-lebih lagi Gunung Sinabung juga meletus. Berikut, ya adik-adik, kita mau lihat gambar bagaimana Bapak Keamanan Negara kita, Bapak Polisi kita untuk menyiram abu-abu yang ada di sekitar ini, ya. Punya kesungguhan, punya konsisten untuk membersihkan supaya kita tidak batuk. Karena apa adik-adik? Baru 2 hari kemarin atau 3 hari yang hujan abu itu, kita sudah gatal leher kita, ada yang sudah pilek, ada yang sudah sakit hidungnya, sakit tenggorokannya. Nah, apalagi dengan saudara-saudari kita yang dekat dengan Gunung Sinabung, di lereng Gunung Sinabung. Luar biasa ya adik-adik. Mereka pada saat ini mungkin ada yang gagal panen, ada yang putus asa karena gagal panen. Nah, adik-adik, apa coba yang bisa kita lakukan untuk mereka, adik-adik kami KKR, yang bisa kita lakukan untuk mereka? Iya, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Ya. Mendoakan mereka. Nanti sewaktu doa syafaat atau doa syafaatnya di rumah, jangan lupa mendoakan saudara-saudari kita adik-adik. Dengan begitu adik-adik, kita juga bisa mengaplikasikan gotong royong sebagai tema kita hari ini. Iya, baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami punya kesempatan untuk bisa melaksanakan kebaktian online kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai gotong royong. Kami diajak untuk bekerja sama Bapa. Kami diajak untuk tolong menolong. Kami diajak untuk tutus
untuk memiliki kesungguhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami senantiasa Bapa melalui karya Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, kebaktian kami ini selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Siapkan persembahannya yang bagus, ya, disimpan di tangan kanan, disediakan dengan bagus, dan kita bernyanyi Kami Bawa Korban Pujian. Kita doa syafaat. Mari siapkan hatinya adik-adik, siapkan pikirannya. Mari kita sama-sama, jangan lupa mendoakan yang sudah kakak sebutkan tadi. Mari kita doakan saudara-saudari kita yang terdampar COVID-19, kemudian yang sekitar kita juga kita doakan buat teman-teman sekeliling di Gunung Sinabung. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, ketika kami memiliki kesempatan kami untuk boleh berkebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih buat semua yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada kami. Dan tadi Bapa, sebentar tadi kami sudah mempersembahkan sebagian yang kami miliki. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini menjadi berkat buat gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik KAKR GBKP Runggun 3 Baru. Sesungguhnya Bapa, kami sangat rindu dengan mereka. Dan kami yakin mereka juga sangat rindu dengan kami. Tapi tidak apa-apa Bapa, kami memiliki Allah yang luar biasa yang mampu menyampaikan rindu ini di dalam kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat adik-adik yang sangat luar biasa yang berkarya di rumah. Walaupun pada saat ini kami masih stay at home, kami yakin dan percaya Bapa, adik-adik kami ini boleh berkarya, boleh menyampaikan dan menyalurkan bakatnya dengan baik. Kami berdoa buat adik-adik kami ini Bapa, jika pada saat ini mereka sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka, sehingga adik-adik kami ini Bapa boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami seluruhnya, kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat merawat kami, mendidik kami dengan baik. Kami juga berdoa buat seluruh guru KKR GBKP Runggun 3 Baru Bapa, yang pada saat ini dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehati dan kesepikiran mereka kepada mereka, sehingga kebaktian
ibadah online berikutnya boleh kami saksikan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan, buat kasih setia yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kami seluruhnya. Pada saat ini Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang terkena COVID-19 dan juga di sekitar kami ini terjadi bencana letusan Gunung Sinabung. Tuhan Yesus, berkatilah kami satu persatu, terlebih-lebih saudara-saudari kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat yang baru Bapa. Mungkin mereka pada saat ini sedang putus asa, tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh memiliki semangat yang baru, sehingga Bapa, kami boleh tetap berpengharapan kepadamu saja. Kami berdoa Bapa buat seluruhnya kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang menjadi berkat buat orang lain juga. Terima kasih Bapa. Kebaktian online kami ini kami mau akhiri Bapa. Kami mau akhiri dengan penuh rasa syukur. Ini doa dan pengharapan kami. Kami sampaikan melalui satu nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Semuanya sudah bersuka cita, semuanya sudah semangat tadi. Terima kasih kami ucapkan. Nah adik-adik, minggu ini tidak ketinggalan dengan minggu-minggu kemarin. Kita adakan perlombaan dari balita sampai remaja. Nah apa perlombaannya guru? Perlombaan untuk anak kelas balita dan kecil, yaitu dengan membuat gerakan dengan lagu ini, Setinggi-tingginya Langit. Sedalam-dalam lautan
remaja kita adakan perlombaan bernyanyi sambil melakukan gerakan sekreatif mungkin dengan lagu ini. Jadi adik-adik semuanya mulai dari balita sampai remaja ikut mengambil bagian ya. Kita angkat lagu pujian kita, Happy Cuci Tangan.